Selamat datang di channel kami. Ini adalah spoiler, jadi hati-hati dan tetap waspada. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua subscriber channel atas dukungannya. Cerita dimulai dengan membawa kita ke aliansi Iblis Murum, yang juga dikenal sebagai Istana Iblis. Kita melihat banyak orang mengantre untuk sesuatu. Seorang pria berkata, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia kira. Pria lain menjawab bahwa tentu saja, karena mereka bilang akan menerima siapapun, tidak peduli dari sekte atau faksi mana, selama punya potensi, mereka akan diajari ilmu bela diri iblis. Katanya, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Pria pertama berkata, kalau dia masih muda, dia juga pasti akan mendaftar. Lalu si pria tua melihat sesuatu dan bertanya, apakah ada yang mati? Rekannya berkata, kalau kompetisi 10 Istana Iblis bahkan belum dimulai, dan dia hanya berasumsi terlalu cepat. Pria tua itu kemudian bertanya, kenapa ada pengurus jenazah muda di sana? Kita lalu melihat seorang anak muda menatap langit, mengatakan bahwa ini baru permulaan dan dia berharap kakeknya sedang menonton. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Yunel, nama yang diberikan oleh kakeknya setelah menemukannya terlantar di ladang salju. Ia belajar menjadi pengurus jenazah dari kakeknya yang juga berprofesi sama. Kita melihat Yunel muda sedang memeriksa mayat dan berkata bahwa orang itu ahli dalam gaya pedang cepat. Kakeknya bertanya mengapa dia berpikir begitu, dan Yunel menjelaskan bahwa meski tubuhnya kurus, otot di kaki kirinya sangat kuat, terutama bagian depan betis. Menjadi pengurus jenazah adalah pekerjaan yang sering dibenci orang, tapi kakeknya sangat bangga padanya. Dan bagi Yunel, itu sudah cukup. Kakeknya berkata bahwa dia adalah pengurus jenazah yang diberkahi langit, dan tak peduli ujian apapun yang datang, selama bersama kakeknya, semuanya baik-baik saja. Sampai suatu hari tidak lagi, kita melihatnya tidur. Sementara kakeknya bangun dan menatap keluar jendela ke arah hutan bambu. Angin bertiup kencang. Ia merasakan sesuatu, lalu berkata, katanya, orang baik tak pernah mencarimu, dan mereka yang mencarimu tak pernah baik. Ia menyuruh Yunel bangun dan berkata bahwa mereka akan bermain permainan pura-pura mati. Jika Yunel bisa melakukannya dengan baik kali ini, dia akan dibelikan baju dan pedang yang sangat dia inginkan. Yunel bersemangat dan bertanya apakah dia serius. Lalu kita melihat kakeknya memasukkannya ke dalam peti mati dan berkata bahwa dia harus bertahan sampai matahari terbit. Yunel bertanya kenapa selama itu, tapi kakeknya hanya menutup peti dan menggenggam pedangnya. Kakeknya keluar rumah dan terdengar suara pria berkata bahwa dia bersembunyi seperti tikus. Lalu bertanya, apa pendapatnya? Kita mengetahui bahwa kakeknya dulunya adalah ahli bela diri, bergelar 7 cabang pedang iblis, dan namanya adalah Bu Ujanyong. Pria itu berkata, sudah lama tidak mendengar nama itu, dan lawannya mengejek karena dia meninggalkan posisi wakil kepala istana hanya untuk hidup dengan pekerjaan rendahan seperti sekarang. Pria itu kemudian menyerangnya, dan kita melihat serangan mereka bertabrakan. Janyong berkata bahwa dia melakukan pekerjaan ini bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Dia dengan mudah menangkis serangan itu dan berkata bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, tapi mereka harus melakukannya di tempat lain agar tidak ada orang tak berdosa yang terluka. Penyerang itu tertawa dan setuju, sambil memperingatkan agar dia tidak mencoba kabur. Namun tentu saja, Janyong tidak punya niat seperti itu. Sementara itu, di dalam peti mati, petinya mulai bergetar keras, sampai akhirnya Yunel keluar dari sana. Dia berkata, tak bisa menahannya lagi. Dia benar-benar ingin seragam dan pedangnya, tapi udara di luar terlalu dingin. Dia kemudian bertanya-tanya di mana kakeknya, mengatakan bahwa biasanya kakeknya selalu menunggunya saat mereka bermain seperti ini, dan bertanya-tanya apakah para penegak hukum memanggilnya. Dia berkata bahwa orang-orang itu bahkan tidak menganggap mereka manusia, hanya karena mereka bekerja sebagai pengurus jenazah. Saat dia keluar dari rumah, dia terkejut melihat bekas-bekas serangan di mana kakeknya sebelumnya menangkis serangan musuh, dan dari kejauhan terdengar suara pertempuran. Dia berharap itu tidak benar dan segera berlari ke arah sumber suara itu. Namun langkahnya terhenti dan wajahnya terlihat ngeri saat melihat kakeknya dengan mata yang telah dicungkil dan tangan yang terpotong. Yunel segera berlari mendekat dan kakeknya bertanya apakah itu dirinya. Yunel menjawab ya dan bertanya apa yang terjadi. Kakeknya meminta maaf, mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Ia berkata bahwa jika dirinya mati, Yunel tidak boleh melanjutkan pekerjaan sebagai pengurus jenazah. Yunel memintanya untuk berhenti bicara, tapi Janyong berkata agar dia mendengarkan baik-baik dan tidak boleh berpikir untuk membalas dendam. Namun Yunel menggertakkan giginya karena marah dan berteriak, mengatakan bahwa mereka membuatnya seperti ini dan dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Dia berkata kalau dia tidak boleh membalas dendam, maka
lebih baik dia ikut mati bersama kakeknya daripada hidup tanpanya. Janyong berkata bahwa dia kira bisa pergi dengan tenang saat mati, dan ini adalah permintaan terakhirnya. Dia ingin Yunel pergi sejauh mungkin dan tahu bahwa dia sangat bahagia selama mereka bersama. Napas terakhirnya keluar perlahan, tubuhnya jatuh ke depan, dan dia tergeletak tanpa nyawa. Yunel menatap tangannya yang berlumuran darah dan tubuh kakeknya yang tak bernyawa. Kita melihat bahwa kejadian itu menghancurkan jiwanya, dan setelah air matanya habis, dia melakukan apa yang paling ia kuasai, menyiapkan jenazah kakeknya sendiri seperti seorang pengurus jenazah sejati. Dia berkata bahwa alasan kakeknya melarang balas dendam hanya untuk melindunginya, tapi kali ini dia tidak akan menuruti. Ia melihat kedua tangan kakeknya terputus secara bersamaan oleh serangan yang menebas dari bawah ke atas, teknik yang sangat langka. Lebih parah lagi, lawan itu mengubah arah tebasan untuk kemudian menusuk matanya. Teknik pedang sekejam itu hanya bisa berasal dari jalur iblis, dan yang bisa menimbulkan luka seperti itu pasti teknik Tiansu Yoga. Di punggungnya juga ada 93 bekas luka senjata rahasia. Bahkan teknik langit bunga yang jatuh hanya meninggalkan paling banyak 66 luka. Dan ini tampaknya bukan hasil bantuan orang lain, melainkan dari senjata rahasia yang menembakkan ratusan proyektil sekaligus. Selain itu, bagian bawah lidah dan kuku kakeknya juga berubah warna, tanda bahwa ia diracuni oleh racun mematikan yang menyebabkan daging membusuk dan darah menjadi busuk. Seorang pengguna jalur iblis yang menguasai teknik Tiansu Yoga memiliki senjata rahasia kelas tinggi dan menggunakan racun busuk darah dan daging yang hanya berasal dari segelintir orang. Dengan begitu, Yunel bisa mempersempit siapa yang harus dia cari. Sekarang, setelah tahu petunjuknya, tekadnya semakin kuat untuk menemukan pelakunya. Kembali ke masa kini, setetes air mata jatuh di atas lembaran kertas pendaftaran saat dia menandatangani namanya. Para penjaga menatapnya dan bertanya sekte kampungan, macam apa itu klan Janyong. Salah satu penjaga berkata bahwa dia mungkin ketakutan setelah membaca isi perjanjian yang menyatakan penyerahan kendali tubuh, lalu menyuruhnya pergi jika tidak mau menandatangani dengan sidik jarinya. Namun Yunel mengangkat ibu jarinya ke mulut dan menggigit kulitnya hingga berdarah, membuat kedua penjaga terkejut. Dia berkata bahwa sejak kakeknya meninggal, hidupnya sudah runtuh sepenuhnya, dan tidak ada yang tersisa selain jalan balas dendam. Dan kompetisi ini akan menjadi langkah pertamanya menuju pembalasan itu. Kita lalu mengetahui bahwa telah lama terjadi perang kekuasaan antara sekte ortodoks dan sekte sesat di dalam wilayah Murum Alliance. Sekte ortodoks yang berjuang demi keadilan dipimpin oleh aliansi Murum, sedangkan sekte sesat berpusat di Istana Iblis yang menyembah kekuatan di atas segalanya. Kedua kekuatan itu telah menjaga keseimbangan selama cukup lama. Namun, sekte ortodoks ingin melangkah lebih jauh, dan hal itu memicu terbentuknya 18 master bela diri yang dikenal sebagai para master demi kebaikan yang lebih besar. Melihat ancaman baru dari aliansi Murum, Istana Iblis pun memutuskan untuk menciptakan cara baru agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dari situlah muncul rencana untuk membentuk 10 master iblis. Tanpa memandang latar belakang atau sekte sebelumnya, mereka akan memilih 10 orang jenius dan mengajarkan mereka ilmu bela diri dari 10 sekte iblis, serta memberikan pelatihan seni bela diri resmi dari Istana Iblis. Inilah salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang datang ke Istana Iblis. Kita melihat banyak peserta melihat-lihat di dalam istana. Yunel berkata bahwa dia bisa merasakan aura kuat dari beberapa orang di sana, dan kemungkinan salah satu dari mereka terkait dengan pembunuh kakeknya. Pembunuh itu adalah seorang master bela diri tingkat tinggi, jauh di atas kemampuan Yunel untuk menilai. Untuk membalas dendam pada orang sekuat itu, Yunel harus menjadi master bela diri seperti dia. Namun untuk saat ini, tanpa sekte maupun ilmu bela diri apapun, satu-satunya cara agar cepat menjadi kuat adalah menjadi salah satu dari 10 master iblis. Beberapa peserta tampak terkejut ketika seorang pria masuk bersama sekelompok pengawal di belakangnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kepala instruktur, Hugh Krianong, dengan julukan belati emas, mata darah. Orang-orang langsung mengenalinya dan tak percaya kepala instruktur sendiri yang datang. Ia berkata bahwa tempat ini digunakan untuk menemukan para jenius terhebat di antara semua sekte iblis, dan hanya mereka yang berhasil melewati semua ujian yang telah disiapkan yang bisa menjadi kandidat 10 master iblis. Untuk ujian pertama, para ahli bela diri dari Istana Iblis akan memeriksa kemampuan fisik masing-masing peserta. Beberapa orang bertanya-tanya bagaimana itu bisa disebut ujian, menganggap seharusnya ini adalah kompetisi. Para penguji mulai memeriksa tubuh mereka satu persatu, dan mereka yang lolos dipisahkan dari yang gagal. Pria yang sebelumnya mengeluh tentang kompetisi itu langsung terdiam dan berkata, mungkin tidak perlu. Yunel berkata bahwa jika berhasil melewati tes ini, mereka akan lanjut ke tempat berikutnya. Seorang penguji mendekatinya,
mengangkat tangannya, lalu mulai memeriksa tubuh Yunel. Namun penguji itu terkejut dan berkata bahwa tubuhnya sangat lemah. Tak percaya dia berani ikut seleksi ini. Meski begitu, dia juga merasakan bahwa niat membunuh yang terpancar dari Yunel benar-benar nyata, tapi tetap saja dia tidak bisa meloloskannya. Yunel berkata dalam hati bahwa seperti yang diduganya, selama ini dia hanya belajar mengurus mayat dan tidak mungkin bisa lolos ujian seperti ini. Tapi dia juga tahu, ini bukanlah akhir. Beberapa peserta mulai marah, mengatakan bahwa ini tidak adil jika kemampuan fisik saja yang menentukan siapa yang akan menjadi 10 Master Iblis. Lalu untuk apa mengadakan kompetisi? Ini hanyalah ketidakadilan. Ryanong tertawa, berkata bahwa otot dan tulang adalah hal paling penting dalam mempelajari bela diri. Mereka mengadakan kompetisi ini untuk memilih mereka yang memiliki bakat terbaik dari berbagai wilayah. Namun jika mereka tidak bisa lolos, bahkan dari standar paling dasar, lalu berani mengeluh, itu sungguh konyol. Salah satu peserta berkata bahwa mereka seharusnya diberi kesempatan setidaknya sekali. Ryanong menatap tajam padanya, dan aura petir mulai keluar dari matanya. Ia berkata, "Jangan khawatir, dalam ujian kedua, aku akan memilih mereka yang bisa belajar bela diri dengan baik meskipun kemampuan fisiknya lemah." Dan dengan itu, ujian kedua pun dimulai segera. Mulai sekarang, mereka semua harus saling bertarung dan fokus untuk bertahan hidup sampai hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Para peserta mengatakan bahwa mereka semua berada di pihak yang sama, jadi tidak ada yang ingin melakukan serangan pertama. Namun pria yang tadi banyak bicara tersenyum sinis dan berkata, "Kalau begitu, apapun yang terjadi tetap menguntungkannya. Jika dia memang harus membunuh seseorang." Dia menoleh ke belakang, melihat Yunel dan seorang wanita, lalu berkata bahwa mereka berdua adalah target yang paling mudah. Dia mengambil tombaknya dan langsung menyerang mereka. Begitu cukup dekat, dia melemparkan tombak itu sambil berteriak agar mereka mati. Tombak itu melesat lurus ke arah Yunel, namun tombak itu justru menembus tubuh gadis di depannya. Pria itu berkata bahwa hari ini adalah hari di mana akhirnya dia bisa membunuhnya. Kita pun mengetahui bahwa gadis itu dijuluki Naga Merah dan nama pria itu adalah Wuncong. Sang gadis jatuh ke lantai, sementara Yunel menatapnya dengan kaget. Orang-orang mulai panik karena gadis itu benar-benar mati. Yunel berkata bahwa serangan itu menghindari tulang rusuk dan langsung menusuk jantungnya. Meskipun tubuh Wuncong lemah, refleks dan kelincahannya sangat tajam. Wuncong lalu menantang, "Kalau ada yang mau melawan, maju saja. Aku akan menghabisi kalian semua." Ryanong berkata bahwa Wuncong memang bertindak cepat, tapi kurang akal sehat. Seperti yang diduga, tempat ini dipenuhi orang-orang bodoh tak berguna. Salah satu asistennya setuju, mengatakan bahwa dalam pertempuran seperti ini, jika kau terlihat sebagai ancaman, maka kau akan menjadi target. Tapi setidaknya, hal ini bisa membuat yang lain mulai bergerak. Yunel mundur beberapa langkah, sementara orang-orang mulai panik dan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Orang-orang menjadi tidak sabar dan mulai saling membunuh. Seorang pria mencoba mundur, tapi malah ditusuk dari samping. Ryanong berkata bahwa para peserta muda yang belum terbiasa dengan kematian kini benar-benar tidak berdaya, karena ini sudah menjadi pembantaian total. Beberapa orang benar-benar panik, sementara yang lain terlibat dalam duel. Mereka yang tidak bisa bertahan akan kehilangan kesadaran dan lumpuh ketakutan saat menghadapi kematian mereka. Sesuatu menarik perhatian Ryanong dan dia tampak terkesan. Salah satu asistennya memperhatikan siapa yang dia maksud, dan Ryanong berkata bahwa ternyata tidak semua orang di sini bodoh. Yang dia maksud adalah Yunel dan seorang pria lain yang bersandar di dinding. Saat orang-orang terus mati satu persatu, Yunel berkata bahwa mereka semua hanyalah segerombolan orang bodoh yang telah kehilangan akal karena takut mati. Perintah Ryanong adalah bertahan hidup sampai hanya tersisa satu orang. Artinya, yang penting bukan membunuh, melainkan bertahan. Dia yakin bisa bertahan hidup jika berpikir rasional dan bertindak dengan dingin. Apapun yang terjadi, dia akan memastikan dirinya tetap hidup. Yunel mulai menganalisis tubuh seseorang yang mati. Sementara di sisi lain, ada orang yang masih bertarung menggunakan senjata jarak jauh. Mereka melihat Yunel dan berkata bahwa sekilas dia terlihat lemah, pasti selama ini hanya bersembunyi di balik bayangan. Padahal Yunel sedang memeriksa luka korban dan berkata bahwa orang itu tewas karena tebasan pedang tipis yang sangat cepat dan mematikan. Saat dia lengah, serangan diluncurkan ke arahnya. Yunel nyaris menghindar, tapi kotak yang dia bawa hancur. Terkena serangan itu, beberapa pakaian terjatuh dari dalamnya dan mereka menertawakannya. Bertanya apakah dia pedagang relik kuil atau semacamnya. Yunel menatap pakaian itu dan teringat saat ulang tahunnya ketika seseorang memberinya hadiah berupa pakaian dan senjata. Ia menatap ke depan dengan pandangan dingin, lalu berjongkok mengambil pedang di depannya. Lawannya memutar rantai senjata
senjatanya sambil mengejek, bertanya apakah Yunel berani melawannya dengan pedang sekecil itu. Namun tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang dan menebasnya hingga roboh. Ternyata itu adalah pria yang tadi bersandar di dinding bersama Yunel. Ia berkata bahwa tidak perlu berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dengan adanya sampah seperti Yunel yang menarik perhatian, semuanya jadi lebih mudah baginya. Yunel masih menatap semua pakaian itu dan mendengar pria itu berkata bahwa dia punya mata yang bagus, tapi tampaknya belum pernah belajar bela diri untuk bisa membunuh seseorang kapan saja. Yunel menatapnya dan Ryanong berkata bahwa bocah itu memegang pedang pembasmi dan ia bertanya-tanya apakah itu pedang warisan dari jiwa hitam yang dulu dikatakan sebagai pendekar pengembara terkuat. Asisten itu berkata namanya Wonggong dan kabarnya di lembah terpencil ia menemukan kitab rahasia dan pedang jiwa hitam. Ia hanya berlatih dari buku itu sehingga gayanya belum rapi dan gerakannya meninggalkan banyak celah. Namun sekarang ia adalah murid tunggal dari jiwa hitam. Meski kurang kekuatan fisik, dia menjadi kandidat kuat untuk 10 Master Iblis dan kemungkinan besar dialah pemenangnya. Ryanong berkata, sejujurnya dia masih hijau dan belum layak memegang gagang pedang pembasmi. Tapi setidaknya di sini tampaknya tidak ada yang lebih kuat darinya. Asisten setuju, mengatakan bahwa kecuali ada sesuatu yang benar-benar tak terduga, Yunel hanya berdiri menatap mayat-mayat sambil menganalisisnya. Sementara Wonggong terus bertarung dari satu orang ke orang lain hingga hening. Ia membersihkan darah dari pedangnya, berkata bahwa sekarang dia mengerti, meski tidak mengira Wong lah yang berhasil bertahan sampai akhir. Sekarang tinggal ia dan Yunel. Ia berkata jika ia membunuh Yunel, maka dia juga akan menjadi kandidat 10 Master Iblis, lalu menantang Yunel untuk maju. Yunel berkata bahwa dia memang orang terkuat di sini, tapi ia sudah menemukan kelemahannya. Itu karena ia telah menganalisis mayat orang-orang yang dibunuh Wong. Yunel mulai melangkah pelan menuju Wong dan Wonggong bilang ia akan menguji kemampuannya sedikit. Wong melancarkan serangan pertama dan mulai menyerang bertubi-tubi. Kita melihat Yunel menghindar, tapi itu tak cukup karena dia terus terluka. Wonggong berkata bahwa menghindar dengan canggung itulah yang bisa dia lakukan dan mengagumi bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Ryanong dan asisten mengatakan sekilas terlihat Yunel dipukuli tanpa daya, tapi jika dilihat lebih teliti, dia memelintir tubuhnya sedikit di akhir setiap serangan untuk menghindari luka fatal. Saat dia terus menembus serangan, meski ada banyak darah, lukanya tidak terlalu dalam. Asisten berkata, tidak mungkin semua itu hanya dipelajari dari memeriksa mayat-mayat yang ditinggalkannya. Jika memang begitu, tingkat pengamatannya sungguh menakjubkan. Yunel masih menatapnya, menghela napas, dan berkata bahwa teknik pedangnya menyedihkan. Bahkan setelah menerima hujan serangan, semua yang terjadi hanya membuat dagingnya sedikit teriris. Asisten bilang bahwa dia sedang memancing. Memang, dia menghindar dengan baik, tetapi melancarkan serangan balasan adalah hal lain. Dengan tubuh ringkih itu, serangan yang tepat akan sulit dilakukan. Wong berkata, awalnya dia berniat membiarkannya hidup sedikit lebih lama, tapi dia menjadi sombong. Karena Yunel tampak ingin mati, Wong memutuskan memenuhi keinginannya. Wong melancarkan serangan, sementara Yunel mengangkat senjatanya dan berkata, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menang. Yunel menyadari sesuatu setelah memeriksa mayat-mayat orang yang dibunuh Wong. Serangan penutupnya selalu mengarah ke organ vital lawan, khususnya jantung dan kepala. Saat ia menaruh niat membunuh, pedangnya tak pelak mengarah ke tubuh bagian atas lawan. Jika begitu, yang harus dilakukan hanyalah menghindar, dan itu yang dilakukannya. Wong kaget karena Yunel menatap tepat ke arah yang akan diserangnya, dan ia mengincar leher Wonggong. Ia teringat Janyong yang berkata bahwa titik akupunktur Tanzu sulit dilatih menjadi kuat, bahkan untuk seorang master bela diri. Jadi, jika seorang anak memukul titik itu dengan seluruh kekuatannya, bahkan orang dewasa pun bisa langsung pingsan. Dan Yunel mulai menyerang tepat ke arah titik tersebut. Darah mulai mengucur deras. Kita melihat bahwa dia benar-benar menusuk langsung ke tenggorokan, tepat di tempat yang ia bidik. Dan darah itu milik Wonggong. Wonggong mulai jatuh lurus ke tanah setelah tubuh Yunel berlumuran darahnya. Terengah-engah, Yunel bertanya, apakah semuanya akhirnya sudah berakhir? Saat ia melihat sekeliling, sang asisten berkata bahwa itu adalah variabel yang tak terduga. Ryanong mengatakan bahwa dia memang memiliki harapan, karena itu adalah seni pedang dari jiwa hitam. Lalu ia memukul gong tanda bahwa Yunel telah lulus ujian kedua. Kita melihat mata Yunel benar-benar tampak gila. Ia mendengar suara kakeknya memanggil berulang kali, menanyakan di mana dia berada. Yunel yang bersemangat berlari berkata bahwa dia ada di sini, tapi kakeknya berkata bahwa ia tidak bisa melihatnya. Yunel ketakutan saat berbalik, seolah-olah matanya telah dicungkil. Kakeknya berkata bahwa ia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Hal itu membuat Yunel terbangun mendadak dengan keringat dingin. Ia ternyata tertidur
tertidur di suatu tempat. Semua peserta lain menatapnya, lalu ia mendengar suara ombak. Ia menyadari bahwa mereka kini berada di dalam kapal. Ia berkata, masuk akal kalau ia pingsan karena kehilangan banyak darah, dan saat itu lukanya sangat parah. Namun anehnya sekarang, ia hampir tidak merasakan sakit apapun, dan ia bertanya-tanya apakah mungkin seorang tabib terkenal telah dipanggil untuk menolongnya. Terlepas dari itu, ia memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki tubuh yang sangat terlatih dan beberapa wajah terlihat familiar. Ia menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang lulus ujian pertama. Mereka mulai tertawa sambil memandangi Yunel, dan ia berkata bahwa seperti yang diduganya, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Sang asisten lalu memberitahu bahwa sudah waktunya untuk turun karena mereka telah tiba di lokasi ujian berikutnya, Pulau Neraka. Kapal merapat dan asisten melompat turun lebih dulu, memerintahkan yang lain untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam pulau, ia menunjuk ke arah beberapa gua dan tebing, mengatakan bahwa mereka semua akan tidur di sini. Mereka harus menyimpan semua pakaian dan senjata sebelumnya, lalu keluar setelah mengenakan pakaian dan pedang yang telah disiapkan. Mereka bebas memilih gua manapun yang mereka sukai. Yunel melihat sekeliling dan mulai berjalan. Ia kemudian melewati beberapa orang yang berkata bahwa mereka mengira tempat itu akan lembab, tapi ternyata cukup nyaman di dalamnya. Seorang wanita dan pria berdebat tentang siapa yang berhak menempati satu tempat, dan pria lain menenangkan mereka agar tidak bertengkar karena masih banyak gua bagus lainnya. Yunel berkata bahwa orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di ujian kedua, dan semuanya telah menurunkan kewaspadaan mereka. Dari orang-orang yang lulus ujian pertama, banyak yang mengenakan pakaian mahal. Kemungkinan mereka berasal dari klan bergengsi. Ia menyimpulkan bahwa ujian kedua sebenarnya adalah tempat untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap bisa dibunuh. Asisten lalu bertanya, apakah Yunel belum juga memilih? Mengatakan bahwa sejak tadi ia terlihat lamban, dan sekarang bukan waktunya untuk berleha-leha. Asisten memanggil namanya, berkata bahwa tatapan Yunel lah yang menarik perhatiannya, dan tak menyangka dia benar-benar bisa bertahan hidup. Ia ingin tahu pilihan apa yang akan dibuat Yunel sekarang. Ia mengatakan bahwa waktu hampir habis, dan memintanya untuk cepat memilih. Yunel menjawab bahwa dia akan memilih gua yang ini. Kita kemudian melihat air kotor menetes keluar dari gua itu. Asisten berkata, dari sekian banyak tempat yang bisa dipilih, dia justru memilih tempat yang cocok dengan pakaian busuknya, dan ia merasa jijik sambil berkata, sarkastik, dia memang jenius. Meskipun tampak seperti gua kecil dan kotor, itu hanyalah pintu masuknya saja. Bagian dalamnya cukup luas untuk digunakan berlatih, dan pintu masuk yang kecil membantu melindungi dari penyusup. Sebagian besar orang menghindarinya setelah melihat pintu masuknya, tetapi dia benar-benar sudah memperhitungkan semuanya dengan matang, lalu menyuruh mereka masuk dan bersiap-siap. Yunel kemudian keluar kembali. Asisten berkata bahwa dia akan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Pulau Neraka ini adalah tempat bagi 10 fasilitas seni bela diri. Di setiap bangunan, mereka bisa mempelajari 1 dari 10 seni bela diri aliran iblis. Mereka bisa memilih untuk mempelajari semuanya atau fokus pada satu saja. Semuanya terserah pada mereka. Semuanya terserah pada mereka. Mereka bebas menentukan jadwal sendiri. Boleh tidur, bermain, belajar seni bela diri, atau berlatih sendirian. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Yunel berkata bahwa ini aneh, karena mereka menjadikan ujian kedua ini seperti neraka. Tidak mungkin mereka akan membiarkan mereka berlatih dengan damai. Orang-orang mulai berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, dan segera berlari ke arah yang sama, menuju sekte pedang hujan api. Yunel mendengar bahwa sekte itu dikenal paling kuat di antara sekte-sekte iblis. Meski mempelajari seni bela diri akan sangat berguna, hal itu tidak berlaku untuk dirinya. Yunel bahkan belum mempelajari satu pun seni bela diri, meskipun dia tidak masalah untuk belajar dari yang biasa saja. Tapi dia tahu persis apa yang harus dia lakukan sekarang. Saat berjalan ke dalam hutan, dia menemukan sebuah pondok kecil dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat yang dimaksud. Tempat itu adalah pavilion binatang pengembara, yang sekarang telah jatuh begitu jauh hingga nyaris tidak dianggap di antara 10 sekte iblis. Satu-satunya alasan mereka masih diakui adalah karena sejarah mereka yang pernah melahirkan banyak master bela diri terkuat pada masanya. Kakeknya pernah bercerita tentang mereka saat membahas tentang Murim. Yunel memutuskan bahwa inilah tempatnya. Namun, tanah tiba-tiba bergetar. Tampak sesuatu menggali dari bawah tanah menuju ke arahnya, lalu muncul ke permukaan. Seorang pria bertanya mengapa dia ada di sini, dan apakah dia datang dengan niat menjadi salah satu dari 10 master iblis. Pria itu adalah Shao Wu, master rahasia dari pavilion binatang pengembara. Dia menatap Yunel, sedikit terkejut melihat
melihat penampilannya yang polos. Tapi Yunel membenarkan bahwa dia memang datang untuk belajar seni bela diri mereka. Wu menatapnya dari atas ke bawah lalu tertawa, mengatakan bahwa Yunel sebaiknya tidak terburu-buru menuju kematian dan segera pergi saja karena dia tidak berniat mengajarkan seni bela diri pada orang selemah itu. Yunel menjawab bahwa dia mendengar dengan seni bela diri ini seseorang bisa mendapatkan kekuatan untuk bertahan dari apapun. Wu terkejut karena Yunel tahu tentang seni bela diri mereka yang sudah hampir punah. Wu menjelaskan bahwa bahkan jenius terhebat pun kesulitan mempelajarinya karena prosesnya akan mengubah tubuh dari dalam. Dalam kondisi Yunel sekarang, dia bisa mati dalam sehari. Jika dia mengerti risikonya, sebaiknya segera pergi. Namun Yunel malah membungkuk dalam-dalam. Wu bertanya apa yang dia lakukan, dan Yunel menjawab bahwa karena gurunya sudah bersedia mengajarnya, tidak mungkin dia tidak memberi hormat pada gurunya. Wu berkata bahwa Yunel gila, tapi tetap bersedia mengajarnya, hanya karena dia diperintahkan untuk melakukannya. Saat keluar sepenuhnya dari tanah, dia memperkenalkan dirinya lagi, dan mengatakan agar Yunel memanggilnya Guru Shao mulai sekarang. Yunel memperkenalkan dirinya, tapi Wu berkata tidak. Dia hanya murid nomor 1, dan pelatihan akan dimulai sekarang juga. Wu menepuk bagian bawah mata Yunel, dan seketika penglihatannya mulai menghilang hingga semuanya menjadi gelap. Yunel berkata bahwa dia tidak bisa melihat apapun. Wu menjawab agar jangan khawatir, dia hanya menyegel penglihatannya sementara, menggunakan teknik rahasia Paviliun Ksatria Pengembara. Wu menambahkan bahwa langkah ini penting untuk mempelajari jalan binatang pengembara, yaitu teknik dasar yang akan meningkatkan seluruh indranya dan memberikan refleks secepat seekor binatang buas. Seni bela diri mereka berbeda dari yang lain dan hasilnya bisa sangat bervariasi tergantung pada siapa yang mempelajarinya. Itulah sebabnya menguasai jalan binatang pengembara sangatlah sulit. Namun, jika dia berhasil menguasainya, saat itu muncul sosok putih dari Wu. Wu berkata bahwa Yunel akan memiliki indera seekor binatang pengembara. Meski begitu, kebanyakan orang mati sebelum mencapai tahap itu. Wu mendekati Yunel dan mengatakan agar dia membiasakan diri tanpa penglihatan selama sekitar 1 jam, karena dia akan kembali nanti. Beberapa waktu berlalu, dan Yunel berkata bahwa seharusnya indera lainnya menjadi lebih tajam setelah kehilangan penglihatan, tapi kenyataannya tidak terasa begitu. Ia berpikir 1 jam terlalu lama, dan harus menyesuaikan diri secepat mungkin. Ia mulai merangkak, lalu berjalan, lalu terjatuh berulang kali ke tanah. Ia mengatakan bahwa saat ini ada begitu banyak seniman bela diri yang bersaing untuk menjadi salah satu dari 10 Master Iblis. Jika dia diserang secara tiba-tiba dalam kondisi seperti ini, entah apa yang akan terjadi padanya. Yunel mulai merasa paranoid, mengira ada seseorang di belakangnya, dan tersandung hingga jatuh ke lantai. Ia menyadari bahwa tanpa penglihatan, keseimbangannya sekarang menjadi hal yang paling penting. Waktu berlalu jauh, lebih lama dari 1 jam. Tak lama kemudian, Wu keluar dari paviliun sambil berkata bahwa mungkin Yunel sekarang tersesat. Namun, ia terkejut melihat Yunel justru melompat-lompat ke sana kemari. Wu mengatakan bahwa itu cukup unik, karena kebanyakan murid biasanya menunggu hingga indera lain mereka menyesuaikan diri setelah kehilangan penglihatan. Tapi Yunel justru bergerak liar sambil membayangkan musuh palsu, dan hal itulah yang membantunya beradaptasi dengan cepat. Yunel berlari cepat ke depan, bahkan melompati batu besar dan mendarat dengan sempurna. Wu berkata, tampaknya inilah cara Yunel bisa menyesuaikan diri dengan cepat, dan sekarang saatnya untuk menguji kemampuannya menghindari serangan pedang. Ia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Adegan kemudian berganti. 3 hari kemudian Yunel jatuh ke lumpur, tubuhnya penuh dengan tanah dan kotoran. Wu menebas lagi menggunakan gagang pedangnya, menghantam dada Yunel. Ia berkata bahwa ini sudah hari ketiga, dan seharusnya Yunel mulai mempertanyakan metode pelatihannya. Namun Yunel hanya menerimanya tanpa protes. Yunel tampak sangat kelelahan. Wu bertanya, mengapa dia tidak menanyakan apapun? Bukankah dia penasaran bagaimana cara menghindari serangan atau teori di baliknya? Yunel menjawab bahwa ia pernah diberitahu bahwa inti dari seni bela diri paviliun ini adalah mencapai pencerahan sendiri. Jadi ia percaya pasti ada alasan di balik setiap latihan yang dilakukan. Wu sedikit terkejut betapa mudahnya Yunel diyakinkan, tapi ia berkata bahwa Yunel benar. Sekarang saatnya untuk melanjutkan latihan. Wu kembali menyerang dengan cepat. Saat itu, Yunel mulai merasakan sesuatu. Ia bisa benar-benar merasakan arah serangan pedang. Ia berkata bahwa sekarang dia bahkan bisa melihat jalur pedang yang melayang ke arahnya, meski belum bisa benar-benar menghindarinya. Ia memutuskan untuk menangkisnya dengan pedang, berkata bahwa ini satu-satunya jalan yang ia punya. Percikan api muncul saat pedang mereka bertemu. Yunel menggertakkan giginya.
Sementara Wu tampak terkejut luar biasa. Apakah Yunel benar-benar berhasil menangkis serangan tanpa suara itu hanya dalam 3 hari latihan? Beberapa saat kemudian, Yunel terpental ke belakang. Wu melemparkan sebuah minuman kepadanya dan menyuruhnya untuk meneguknya. Yunel berterima kasih dan langsung meminumnya. Namun ia segera merasa sesuatu yang aneh. Ini bukan air biasa. Energi besar mengalir dalam tubuhnya, seolah darah yang sempat hilang kini kembali mengalir deras. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya minuman itu. Wu menjelaskan bahwa itu adalah air roh mata, air surgawi yang ia simpan seumur hidupnya. Ia berkata bahwa memberikannya bukanlah pemborosan, karena akhirnya ia menemukan seorang jenius sejati yang telah ia tunggu sepanjang hidupnya. Mereka melanjutkan latihan, dan terlihat Yunel kini mampu menangkis serangan gurunya. Kemajuannya sangat pesat. Wu tersenyum, lalu berkata agar Yunel mencoba menerima satu serangan lagi, dan ia pun mengayunkan pedangnya. Yunel berhasil menghindar, tapi Wu berkata itu belum cukup. Lalu dalam sekejap sudah berada di belakangnya. Yunel berbalik, tidak jelas apakah ia menangkis serangan itu dengan pedangnya, atau Wu menghentikannya dengan gagang pedangnya sendiri. Yunel bertanya, apakah gurunya berhenti menyerang? Wu tertawa dan berkata bahwa hal yang selama ini ia cari ternyata ada tepat di depannya. Perlahan penglihatan Yunel mulai kembali, dan ia berkata bahwa kini ia bisa melihat lagi. Wu berkata bahwa sebaiknya Yunel melupakan keinginannya menjadi salah satu dari 10 Master Iblis dan lebih baik menjadi murid resminya di pavilion. Jika ia melakukan itu, Wu berjanji akan membuatnya menjadi salah satu dari 10 ahli bela diri terkuat di faksi iblis dalam waktu 10 tahun. Yunel berkata bahwa berdasarkan apa yang ia lihat sejauh ini, ia percaya gurunya tidak berbohong. Namun jelas bahwa pembunuh kakeknya adalah seseorang dengan kemampuan luar biasa, dan ia tidak bisa puas hanya dengan mempelajari satu seni bela diri. Ia meneguhkan tekadnya dan berkata bahwa dirinya akan menjadi salah satu Master Iblis. Wu terkejut, tapi kemudian berkata agar Yunel melupakannya saja. Jika niatnya adalah untuk mempelajari ke-10 seni bela diri dari 10 sekte iblis, itu mustahil. Bahkan bagi seseorang sekuat Dewa Iblis Langit Agung yang mampu menciptakan teknik bela diri sendiri, setiap seni bela diri hanya cocok untuk jenis tubuh dan energi tertentu. Tak peduli seberapa berbakat seseorang, mereka hanya bisa mempelajari 2 atau 3 jenis seni bela diri. Mendalami satu seni bela diri secara total adalah jalan tercepat untuk menjadi yang terkuat di antara faksi iblis. Namun Yunel berkata bahwa ia tetap tidak akan mengubah keputusannya. Wu menghela napas dan berkata, baiklah, ia akan mengajarkan teknik lain sekarang. Yunel mengatakan bahwa sejauh ini ia baru mempelajari dasar-dasarnya saja. Wu menjelaskan bahwa seni bela diri dari pavilionnya tidak diturunkan hanya lewat langkah-langkah atau teori semata. Saat Wu mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi, Yunel masih mampu menangkisnya dengan naluri murni. Wu tersenyum dan berkata bahwa sebenarnya Yunel sudah mempraktikkan dasar-dasarnya selama ini. Yunel menjawab bahwa ia mengerti. Semua tebasan yang dilakukan Wu sebelumnya ternyata merupakan bentuk dari jalan binatang buas. Yunel berterima kasih, tapi Wu berkata tak perlu berterima kasih karena semua ini hanyalah perintah dari Istana Iblis. Yunel berkata bahwa ia bahkan diberi eliksir dan tak akan pernah melupakan kebaikan gurunya. Namun Wu berkata agar ia melupakannya. Yunel bertanya mengapa, dan Wu menjawab bahwa begitulah cara pavilion mereka, baik kebaikan maupun dendam. Jika bisa dilupakan, itulah pilihan terbaik. Yunel mengangguk dan berkata bahwa kalau begitu, ia akan melanjutkan perjalanannya. Ia berjalan masuk ke dalam hutan. Wu menatapnya pergi dan bergumam, dari mana datangnya naga tersembunyi seperti itu? Badai berdarah akan segera melanda pulau neraka. Sementara itu, Yunel merasa indera yang ia miliki setelah mempelajari jalan binatang buas menjadi terlalu peka. Bahkan saat tidak melakukan apapun, kesadarannya yang berlebihan terasa melelahkan. Ia tahu ia tak akan bisa beristirahat dengan tenang kecuali bisa mengendalikannya. Maka mulai sekarang, ia akan menekan inderanya sebisa mungkin, seperti menahan setetes air agar tidak jatuh. Saat ia berkonsentrasi, inderanya perlahan mereda, dan ia berkata bahwa ini sudah cukup. Ia membuka peta dan berkata bahwa langkah berikutnya adalah menentukan kemana ia harus pergi. Istana Iblis tentu tidak akan menahan orang-orang di Pulau Neraka hanya untuk berlatih selamanya, dan mungkin waktu mereka sudah hampir habis. Jika memang begitu, ia tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk pergi ke Sekte Iblis yang didirikan untuk menandingi Kaisar Dewa, Iblis Langit Agung 700 tahun lalu, yaitu Sekte Pedang Api Kekaisaran Jakku yang dikenal sebagai sekte terkuat di antara 10 sekte iblis. Ia langsung menuju ke sana dan berdiri di depan pintu, berkata,
Dibandingkan dengan pavilion binatang buas, tempat ini seperti istana. Ia mengetuk pintu, dan kita melihat asistennya bertanya, siapa yang datang, hanya untuk melihat Yunel berdiri di sana. Yunel berkata bahwa ia datang untuk belajar seni pedang dari Sekte Pedang Api Hujan. Asisten itu menyuruhnya mengikuti dan menjelaskan bahwa seni pedang di sini adalah yang paling luas dari semua seni bela diri iblis, namun juga paling memakan waktu. Mereka yang datang lebih awal sudah menyelesaikan ujian dasar dan lanjut ke tingkat menengah. Ia bertanya, apakah ada alasan Yunel baru datang setelah setengah bulan berlalu? Yunel menjawab bahwa ia sedang belajar di pavilion binatang buas. Asisten itu berkata, jangan bilang kau sudah mempelajari jalur binatang buas dalam waktu sesingkat itu. Yunel menjawab, aku memang mempelajarinya. Asisten itu tidak percaya, mengatakan bahwa meski Yunel jenius, tidak mungkin ia mempelajarinya hanya dalam setengah bulan. Kemungkinan besar, Wu hanya kesal dan mengusirnya lebih cepat. Tapi, tak ada yang bisa dilakukan sekarang. Ia memperkenalkan diri sebagai Jingok, orang yang bertanggung jawab atas ujian tingkat pemula. Ia bertanya, apakah Yunel benar-benar berniat mempelajari seni pedang Sekte Api Hujan, karena mungkin lebih baik baginya mencoba ujian lain. Yunel menjawab bahwa ia menghargai sarannya, tetapi tetap berniat mempelajari seni pedang tersebut. Jingok kemudian menghentakkan kakinya ke lantai, mengirimkan gelombang kejut. Sebuah gulungan naskah jatuh dari langit-langit dan ia berkata bahwa ini adalah bentuk dasar dan metode latihan 13 jurus api hujan. Ia menyuruh Yunel mempelajari dan berlatih sendiri. Yunel menatapnya bingung dan bertanya bagaimana cara melakukannya. Jingok menatapnya heran, bertanya apakah maksudnya ia tidak tahu cara membaca kitab pedang. Yunel menjawab bahwa ia memang tidak tahu, karena sebelum datang ke sini, ia belum pernah belajar ilmu pedang sama sekali. Jingok terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bertanya, apakah benar Yunel tidak pernah mempelajari ilmu pedang seumur hidupnya? Dan Yunel mengiyakan. Jingok berkata, kalau begitu masuk akal. Tercatat bahwa kau memang tidak menggunakan teknik pedang apapun sebelumnya. Namun tetap saja, tidak bisa melakukan hal dasar seperti ini benar-benar membingungkan. Di sisi lain, melihat kemampuan pengamatan dan reaksi Yunel di ujian kedua, serta ketajamannya saat memilih gua tempat tinggal, jika dia memang seperti kanvas kosong, maka jika diajari dengan benar, hasilnya akan luar biasa. Jingok lalu berkata, meskipun kau tak bisa melihat langkah pedang, kau pasti bisa membaca. Ia mulai membacakan isi naskah itu. Rilekskan seluruh tubuh, biarkan mengalir lembut menjadi satu kesatuan. Artinya, tubuh harus rileks dan fleksibel saat menggunakan pedang, terutama bagian pinggang dan inti tubuh. Yunel mencoba menirukannya dan bertanya, apakah seperti ini? Jingok menghela napas dan berkata bahwa ia tidak percaya harus mengajari dasar-dasar seperti ini kepada calon salah satu dari 10 penguasa iblis. Ia menyuruh Yunel berdiri dengan benar, mengontrol pikirannya, rileks, dan biarkan aliran tubuh menyatu dengan lembut. Yunel langsung melakukannya dengan sempurna. Jingok heran dan bertanya apakah ia langsung mengerti begitu dijelaskan. Ia berkata bahwa postur Yunel sudah cukup baik dan kini akan langsung mengajarinya 13 jurus api hujan. Mereka mulai berlatih berulang-ulang. Jingok terus mengarahkan gerakannya dan bahkan memberinya acungan jempol. Yunel kini mulai menggabungkan jurus-jurus itu satu persatu hingga akhirnya menguasai dasar-dasarnya dengan sempurna. Jingok tersenyum dan berkata, seperti yang kuduga. Bocah ini benar-benar luar biasa. Bayangkan musuh di depanmu, lalu gunakan 13 jurus itu. Yunel bertanya, apakah boleh melawan siapa saja? Dan Jingok menjawab, ya, itulah ujian untuk menuju ruang tingkat menengah. Untuk melihat niat pedang, sword intent, yang terkandung dalam gerakan dasarnya. Yunel berkata bahwa kesempatannya datang lebih cepat dari yang ia kira, dan ia harus membuktikan dirinya di sini. Ia merentangkan kakinya, mengambil posisi, dan berkata bahwa ia harus membayangkan musuh yang harus dikalahkannya. Ia menatap tajam dan menghunus pedangnya. Ia menggunakan teknik pertama dari 13 jurus api hujan, yaitu angin tak tertandingi. Jingok tampak terkejut ketika Yunel kemudian beralih ke teknik kedua, lalu mengalir ke teknik ketiga, awan kabut yang mengambang. Jingok bergumam, apa itu benar-benar 13 jurus api hujan? Awan kabut yang mengambang biasanya merupakan teknik yang lembut dan berjiwa tenang. Seharusnya dilakukan seperti awan yang melayang dan kabut yang menyebar. Tapi cara dia melakukannya, anehnya sangat tajam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dia sengaja mengubah teknik dasar pedang yang sudah diwariskan turun-temurun? Hal seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang Grandmaster. Gerakan pedang Yunel kini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, seolah ia menghadapi musuh yang telah membunuh gurunya atau orang tuanya. Jingok berpikir,
untuk berpikir bahwa seni pedang, sekte api hujan, yang bahkan dianggap jalan ortodoks di antara aliran pedang, bisa berubah seperti ini. Anak ini, kehidupan seperti apa yang telah ia jalani? Sementara itu, Yunel berkata, aneh, aliran di ujung jariku berubah sesuka hatinya. Apakah ini karena jalur binatang buas? Semakin ia menggunakan 13 jurus api hujan, semakin tajam pula indera jalur binatang buasnya. Ia ingin menggabungkan keduanya sepenuhnya, dan jika itu berhasil, maka akan lahir gaya pedang baru, bukan lagi 13 jurus api hujan. Namun ia sadar, ia harus segera kembali ke dasar teknik aslinya. Tiba-tiba ia membeku. Musuh imajiner yang ia lawan berubah bentuk menjadi pembunuh kakeknya. Jantungnya berdetak cepat, giginya terkatup rapat, dan ia melompat maju menggunakan teknik ketujuh dari 13 jurus, menggulingkan 4 lautan. Ia menebas ke bawah, namun musuh itu menghindar ke samping. Yunel mendesis, cepat sekali. Ia melancarkan serangan demi serangan, namun tak satu pun yang mengenai. Ia berkata, dia lebih cepat dari siapapun yang pernah kulawan. Musuh itu kemudian menghunus pedangnya dan menusuk langsung ke arah kepala Yunel. Yunel nyaris menghindar, berkata bahwa ia tidak boleh memberinya ruang sedikit pun. Ia lalu menggunakan seluruh teknik yang tersisa dalam satu serangan pamungkas. Ia mengangkat pedang ke belakang punggung dan berkata, aku harus mengeluarkan semuanya sekarang. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, begitu cepat hingga tampak seperti badai pedang. Namun, musuh gurunya hanya tersenyum tipis, lalu mengayunkan pedangnya ke atas, dan dalam sekejap memotong kedua lengan Yunel, membuatnya tak berdaya sepenuhnya. Yunel berteriak keras, keringat bercucuran ke lantai. Ia benar-benar tenggelam dalam pertarungan spiritualnya. Pedangnya terjatuh, dan Jingok yang menyaksikan berkata, pada akhirnya dia kalah. Tapi dengan ini, dia lulus. Ia menjelaskan bahwa ujian ruang dasar menguji pemahaman tentang pedang dan penerapan 13 jurus api hujan dalam pertempuran nyata. Jingok menendang pedang Yunel ke udara, menangkapnya dengan satu tangan, dan berkata, kau sudah membuktikan bahwa penguasaanmu atas 13 jurus api hujan luar biasa. Sekarang lanjutkan ke ruang tingkat menengah. Yunel berkata bahwa mungkin menjadi beban bagi Jingok mengajarinya, karena ia datang tanpa tahu apapun tentang ilmu pedang. Tapi Jingok tetap sabar mengajarkan segalanya satu persatu. Ia membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih. Jingok tersenyum dan berkata, teruslah berlatih lebih keras ke depannya. Tapi ingat, pedangmu memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Jangan sampai kau dikendalikan olehnya. Yunel mengangguk, mengingat pesan itu dalam hati, lalu membungkuk sekali lagi sebelum melangkah menuju ruang tingkat menengah. Dan Jingok berkata bahwa sekarang ia mengerti. Ternyata memang benar. Yunel benar-benar telah mempelajari jalur binatang buas hanya dalam beberapa minggu saja. Mungkin karena kecepatannya dalam belajar luar biasa, ia kini berpindah ke ruang tingkat menengah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Yunel pun memasuki ruangan itu. Awalnya, ia tidak yakin apakah dirinya bisa sampai sejauh ini. Tapi sekarang, ia yakin sepenuhnya. Jingok tersenyum kecil dan berkata dalam hati bahwa instruktur di ruang tingkat menengah pasti akan terobsesi dengan Yunel. Begitu Yunel tiba, instruktur ruang menengah menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak tahu siapa kau dan semua tempat sudah penuh. Jadi enyahlah. Nama instruktur itu adalah Chun Wonggong.